Dan anehnya, dia nampakin itu sebelum kereta lewat. Kata warga sekitar, kalau makhluk itu munculin diri, itu berarti pertanda bakal ada orang yang ketabrak. Itu sambil nutupin kuping. Guys, welcome back sama gue lagi di sini. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Kali ini hantunya itu agak serem sih menurut gue. Setelah gue baca email dari Reza, ini tuh hantunya tuh tinggi, terus agak berbungkuk, rambutnya itu panjang banget, terus mukanya itu hancur parah. Serem banget sih. Jadi ini tuh kejadiannya tahun 2013. Jadi Reza itu kerja sebagai palang pintu kereta. Nah ya waktu itu kejadiannya pas tahun 2010 memang agak serem tuh pas Reza lagi jaga palang kereta. Tapi ada lagi nih kejadian di tahun 2013. Saat itu Reza lagi shift malam. Kejadian di tahun itu menurut Reza itu yang paling menyeramkan. Sampai Reza masih terbayang-bayang terus. Nah, pas Reza lagi shift malam, Reza ini kan jaga palang pintu kereta itu dari abis maghrib sampai sekitar jam 12 malam lah, alias sampai kereta terakhir lewat. Nah dari pas abis maghrib tuh Reza jaga sekitar jam 10 malam. Di situ Reza ngeliat kayak ada sosok makhluk tinggi, agak berbungkuk, terus pakai baju putih gitu tapi lusuh, dan di situ mukanya benar-benar hancur semuanya. Dan anehnya dia nampakin itu sebelum kereta lewat dong. Merinding banget sih. Kata warga sekitar, kalau makhluk itu munculin diri, itu berarti pertanda bakal ada orang yang ketabrak kereta, guys. Serem ya. Nah pas jam 10-an itu Reza lagi ngopi-ngopi sambil jaga. Reza di situ ternyata ngeliat ada orang cowok sekitar kayak kelihatannya tuh umur 26 tahunan lah, lagi jalan persis di pinggir rel kereta. Nah pas Reza lihat itu ternyata di belakang cowok yang lagi jalan pinggir rel kereta itu ada makhluk tinggi bungkuk itu dong. Itu benar-benar nempel banget di belakang si cowok itu, dengan rambutnya yang panjang, mukanya yang hancur, baju putih lusuh gitu. Itu sambil nutupin kuping si cowok yang lagi jalan di pinggir rel kereta itu. Dan anehnya lagi, gak lama saat itu juga kereta tuh datang. Di situ Reza benar-benar langsung kayak takut banget, karena dia takut sama mitos warga sekitar yang katanya kalau setiap ada makhluk itu, konon katanya akan ada orang yang ketabrak kereta. Reza di situ benar-benar merinding banget. Tapi dia harus nolongin si cowok itu karena itu ada kereta yang mau lewat. Akhirnya Reza mau nggak mau beraniin nyamperin itu cowok. Reza di situ sambil langsung teriak kayak gini, "Bang, awas minggir, itu ada kereta mau lewat." Tapi si cowok itu malah jalan terus di persis banget di rel kereta itu.
Dan makhluk tinggi bungkuk itu nggak hilang-hilang sambil megangin kuping si cowok itu yang jalan di tengah-tengah rel kereta itu, persis banget di rel. Nah, Reza coba lari lagi nyamperin si cowok itu, tapi anehnya di situ si cowok itu makin jalan terus. Dan gak lama saat itu kereta langsung lewat. Itu persis banget di depan Reza kejadiannya. Badan si cowok itu bener-bener langsung hancur semuanya. Bener-bener udah gak berbentuk lagi. Merinding sih. Nah, di situ Reza bener-bener udah mual banget liatnya. Dia bener-bener kayak ketakutan, enek juga karena ngelihat di depan mata dia si cowok itu ketabrak kereta dan badannya bener-bener udah hancur banget. Tapi anehnya lagi, si makhluk tinggi rambut panjang muka hancur itu udah di pinggir rel kereta. Itu sambil ngeliatin korban yang udah hancur lebur, terus kayak senyum gitu. Dan di situ dia ngeliatin Reza juga loh. Reza di situ benar-benar ketakutan banget. Gak lama di situ warga langsung pada rame buat manggil ambulan. Reza benar-benar ketakutan banget di situ. Karena korbannya itu benar-benar tewas di tempat. Reza sampai terus kepikiran itu pas mau jalan pulang. Cuman ya udahlah, Reza pulang aja kayak biasa. Nah, biar dia nggak terus kepikiran sama si makhluk bungkuk itu, dia ngopi tuh sama temennya yang namanya Indra. Nah, pas lagi ngopi, di situ Reza ceritain semuanya ke Indra. Tapi Indra di situ nggak percaya sama ceritanya Reza. Reza malah dibilang halu sama si Indra ini. Cuman ya udahlah, Reza nggak mau maksa buat Indra percaya sama ceritanya Reza ini. Udah tuh, dia pulang ke rumah istirahat, terus nggak lama dia shift lagi nih, jaga malam. Walaupun di situ Reza masih ketakutan, cuman ya udahlah, dia harus tetap kerja shift jaga malam. Nah, si Indra ini tuh temannya Reza kan kerja, dia pulang itu sore. Nah, dia tuh emang sering banget ngopi sama Reza ini. Nah, pas malam Indra ini nyamperin Reza nih, kayak biasa lah, dia kan sering ngopi di pinggir rel kereta. Nah, singkat cerita dia udah ngopi sama Indra sekitar pas jam 10-an lewat. Reza di situ melihat lagi si makhluk tinggi rambut panjang bungkuk baju lusuh itu dia berdiri di tengah rel kereta. Nah, si Indra ini tuh ngopinya tuh bener-bener persis di deket tempat kejadian kemarin. Tapi si Indra nih di pinggir rel. Nah, Reza di situ langsung manggilin Indra karena Reza nggak mau Indra kenapa-napa. Nah, nggak lama pas sudah Indra dipanggil sama Reza, itu kereta lewat tuh. Dan alhamdulillahnya Indra di situ udah pindah gitu karena ngedengar suaranya Reza. Reza aneh banget, setiap kali makhluk bungkuk tinggi itu nampakin diri di tengah rel itu pasti kereta mau lewat. Dan alhamdulillahnya banget Reza di situ bersyukur karena Indra nggak kenapa-napa. Ya udah tuh, Indra pindah tempat ngopi. Dia ngopi sama Reza, ngobrol, ngambil rokok kayak biasa. Nah, pas sekitar jam 11:30-an itu rokoknya Indra nih habis. Nah, ya udahlah, terpaksa Indra harus beli rokok kan nih. Indra beli rokok dulu tuh sebentar. Nah, beli rokoknya ini tuh harus lewatin pinggir rel kereta.
Nah tapi pas si Indra lagi beli rokok, Reza saat itu juga tuh ngeliat ada makhluk tinggi bungkuk itu lagi. Tapi dia cuma diem aja di pinggir rel kereta itu. Reza di situ benar-benar ketakutan banget. Reza mau lari manggil si Indra, tapi dia takut Indra kenapa-napa. Karena katanya kan tiap kali si makhluk itu nampakin itu bakal ada kereta lewat. Gak lama Indra beres lah tuh beli rokoknya. Nah Indra nih pas mau nyamperin Reza, dia tuh jalannya lewat pinggir rel. Nah itu pas Indra datang jalan lewat pinggir rel kereta, itu tiba-tiba makhluk tinggi bungkuk baju lusuh rambut panjang itu ada di tengah rel kereta. Nah Reza di situ benar-benar ketakutan banget. Reza mau lari pun tapi nggak bisa karena ya Indra nih lama banget nyampenya, masih agak jauh gitu kan. Nah mau teriak pun nggak bisa. Ya udahlah tuh pas Reza perhatiin lagi, Reza coba panggilin Indra. Di situ Indra malah jalannya makin ke tengah rel kereta dong. Pas Reza panggil Indra dari jauh, Indra makin ke tengah rel kereta. Itu Reza ngelihat jelas banget si makhluk bungkuk tinggi rambut panjang baju lusuh itu kayak nempel ke Indra sambil nutupi kupingnya Indra, bener-bener nempel banget. Nah di situ Reza coba manggilin Indra, tapi itu Indra nggak noleh sama sekali. Gak lama saat itu juga kereta lewat dong. Di situ Indra langsung ketabrak kereta persis di depan Reza lagi. Dan badannya Indra di situ benar-benar hancur banget. Persis kayak kejadian kemarin yang Reza lihat. Reza di situ benar-benar langsung nyesel banget karena Reza nyesel ya kenapa enggak temenin Indra beli rokok. Dan pada saat itu juga warga langsung rame lagi dan orang tuanya Indra langsung datang ke tempat karena Indra benar-benar tewas di tempat saat itu juga. Dan Reza benar-benar shock banget karena dalam 2 hari itu ada 2 korban persis banget di tempat itu, alias tempat si makhluk bungkuk itu nampakin diri. Reza di situ benar-benar nggak nyangka banget sahabat deketnya bisa tewas karena si makhluk aneh itu. Yaudah tuh akhirnya almarhum Indra dibawa ambulan. Reza di situ ikut ke RS. Nah Reza di situ melihat mayat sahabat dekatnya benar-benar hancur banget. Reza di situ sedih banget. Reza kayak nggak nyangka sahabat dekatnya harus meninggal kayak gitu. Nah yaudah Reza pulang itu sekitar habis subuh karena besoknya Reza mau ikut makamin sahabatnya ini. Singkat cerita Reza pulang habis subuh, dia istirahat, tidurlah. Nah pas tidur itu Reza mimpiin sahabat deketnya ini. Reza di situ mimpi benar-benar lagi nongkrong sama almarhum Indra sambil ngopi kayak gitu. Nah tapi anehnya di situ Indra ngomong kayak gini ke Reza, maafin gue ya kalau gue punya salah. Nah pas Indra ngomong kayak gitu, itu benar-benar di situ belakang Indra persis ada makhluk tinggi lusuh bungkuk itu dengan mukanya yang hancur itu benar-benar berdiri persis di belakang Indra. Reza di situ benar-benar kaget dan dia langsung kebangun saat itu. Reza benar-benar nangis gak berhenti-berhenti karena ngerasa bersalah. Kenapa sahabat deketnya harus meninggal gak wajar gara-gara makhluk bungkuk itu. Nah udah tuh singkat cerita dia siap-siap mau ikut makamin sahabat deketnya ini. Akhirnya Reza ikut
makamin sahabatnya ini. Nah, pada saat itu juga Reza mutusin untuk resign menjadi penjaga rel kereta karena Reza benar-benar trauma banget. Dia nggak mau lagi ada korban sahabat deketnya meninggal nggak wajar. Karena Reza juga masih kebayang-bayang sama kejadian yang dialamin sahabat deketnya ini. Serem banget sih, merinding banget jujur. Itu korbannya benar-benar hancur lebur. Kita doain aja semoga Indra dan korban lainnya tenang di sana dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gimana nih? Kalian punya cerita horor yang sama kayak yang dialami oleh Reza, atau bahkan mungkin kalian punya cerita horor yang lebih seram dan menakutkan daripada Reza? Boleh banget kalian email ke channel Misteri Malam, atau kalian tulis komentar di atau boleh kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye bye.